Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang sudah bergabung bersama-sama dalam perbincangan Sekolah Sabat. Pada Sabat ini, saya rasa kita semua begitu diberkati oleh Tuhan dan saya bersyukur sebab diberi kesempatan untuk bersama-sama di dalam perbincangan Sekolah Sabat pada Sabat ini. Oke, kita sudah berada di dalam bab yang terakhir untuk pembelajaran Sekolah Sabat, Kitab Yesaya, dan judulnya ialah Kelahiran Semula di Planet Bumi. Dan kita begitu bergembira sebab saya ditemani oleh dua panel. Yang pertama ialah Cikgu Esen Jensen dan yang kedua ialah Cikgu Raymond Kumin yang bersama-sama dengan kita untuk mengupas secara keseluruhan Sekolah Sabat pada hari ini. Untuk memulahkan diskusi pembelajaran Sekolah Sabat kita pada Sabat ini adalah lebih baik kita bersatu di dalam doa. Dan pada masa ini saya mempersilakan Cikgu Raymond untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum itu saya baca dulu intipati pelajaran kita pada Sabat ini, yaitu dalam Yesaya 65 ayat yang ke-17 yang berbunyi, sebab sesungguhnya Aku akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat-ingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Elohim, Bapa Surgawi yang pengasih lagi penyayang. Darah Yesus Kristus mengampuni dosa-dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Pada saat ini kami mau menyerahkan hati kami, roh kami, minda kami di bawah penguasaan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasa Roh Kudus bekerja, memberikan kami dan pendengar kami akal budi, hikmat dan kebijaksanaan, agar kami mampu memahami firman-Mu berkaitan dengan kelahiran bumi yang baru dan langit yang baru. Kami mohon kepada Elohim, agar para malaikat-Mu menyertai kami, menjauhkan kami daripada segala bentuk percobaan dan gangguan kuasa-kuasa kejahatan. Kami mohon agar perjalanan Sekolah Sabat pada hari ini diberkati, semuanya berjalan dengan lancar, tanpa sebarang masalah dan gangguan. Kiranya firman-Mu ini menjadi makanan rohani bagi kami untuk bertumbuh dalam iman, menanti kehadiran langit yang baru dan bumi yang baru nanti. Terima kasih Elohim karena Engkau telah mendengar doa ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih Cikgu Raymond. Pada Sabat ini kita telah berada di dalam, seperti yang saya katakan dari awal tadi, kita berada di dalam bab yang terakhir untuk pembelajaran Sekolah Sabat kita dalam Yesaya. Dan kalau kita lihat di dalam pelajaran kita mengatakan bahwa Yesus pada akhirnya akan menang. Nah, kalau kita perhatikan dalam Yesaya ini cukup menarik, sebab di dalam Alkitab Yesaya, dia ada 66 pasal. Sama seperti 66 buku yang terdapat di dalam kitab suci. Yaitu 39 pasal pertama dalam kitab Yesaya umumnya berisi pesan hukuman atas dosa. Dia memanggil Yahuda, Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya untuk bertobat daripada dosa-dosa mereka. Tapi kalau kita perhatikan dalam ayat yang seterusnya, yaitu 27 pasal yang terakhir, kita telah mempelajari kitab Yesaya merujuk kepada penghiburan dan pengharapan. Nah, adalah sesuatu yang menarik bahwa kitab Yesaya ini bolehlah dianggap sebagai kitab mini ataupun Alkitab yang kecil. Betul itu. Kitab mini. Oke. Saya akan mulakan dalam Yesaya 65 ayat 17, yaitu ayat ini dimulai dengan kata-kata yang indah. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Apa yang saya perhatikan dalam ayat ini, saya berpikiran bahwa adakah kita atau manusia yang berada di dunia baru ini nanti tidak akan mengingati lagi masa lampaunya. Oke, untuk masa ini saya selalu terpikir tentang zaman kanak-kanak saya terpikir tentang zaman remaja saya
zaman sekolah dan pada hari ini sebagai seorang pendidik, banyak kenangan yang telah dilalui. Dan saya masih mengingatinya sampai pada hari ini. Malahan saya coba memberitahu kepada anak-anak ya pengalaman-pengalaman yang lalu. Jadi apabila melihat kepada ayat ini seolah-olah tidak lagi mengingati perkara-perkara yang lalu. Jadi ayat dalam Yesaya 66:17. Apa yang dimaksudkan dalam ayat ini, Cikgu Raymond? Ya, terima kasih Cikgu Solitin. Satu soalan yang sangat membuka minda kita. Apakah kita akan menjadi pelupa ataupun amnesia apabila kita berada di bumi yang baru dan langit yang baru nanti? Okay. Sudah tentu tidaklah sedemikian, saudara sekalian. Di sini apa yang Alkitab sesungguhnya mahu memberitahukan kita ialah bahwa segala kenangan pahit, segala keperitan, bahkan kenangan yang menyakitkan hati ataupun kita panggil dia akar pahit dalam hidup kita tidak akan diingat-ingat lagi, kerana kemuliaan dunia baru dan hidup kekal dan keabadian yang terbentang luas di dunia yang baru itu. Alkitab menasihatkan kita untuk melupakan hal-hal yang di belakang kita. Dalam Yesaya 43 ayat 18 firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Ayat ini bukan berarti melupakan pelajaran penting yang kita telah pelajari, tetapi berarti melupakan semua kenangan yang menyakitkan, akar pahit, dan melupakan semua dosa-dosa kita. Terkadang saya ataupun saudara sekalian pernah juga memikirkan tentang hal-hal masa silam kita. Kadang-kadang bila kita ingat masa lalu kita yang pernah berdosa, kita akan merasa kesal dengan apa yang berlaku. Nah, di dunia yang baru itu nanti kita tidak akan memiliki perasaan seperti itu. Okay? Kita tidak pernah lagi akan menoleh ke belakang dan kita akan terus maju. Karena di dunia yang baru itu semua orang tahu dan percaya dan yakin bahwa segala dosa-dosa kita telah pun diampuni. Oke. Semua kenangan menyakitkan kita akan lupa. Tidak diingat lagi. Inilah yang dituliskan di dalam kitab Nahum 1 ayat 9. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Cukup sekali. Oke, kita baca Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Okey, kita bandingkan dengan ayat Yesaya pasal 65. Yang dahulu tidak akan ingat lagi. Dan di ayat yang ke-19, Tuhan berfirman, aku akan bersorak-sorak kerana Yerusalem dan bergirang kerana umatku, di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak ada. Maksudnya di sana, yang kita lupa itu adalah kisah silam kita atau akar pahit. Tetapi jasa-jasa Kristus tetap akan kita ingat. Dan kita akan terus belajar tentang keilahian. Oke, terima kasih Cikgu Raymond atas penjelasan tadi. Oke, kita akan teruskan dalam pelajaran kita. Saya tertarik dengan ayat Yesaya 65 ayat 20. Oke, di sini dikatakan seperti berikut. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Jadi bagaimana maksud ayat ini, Cikgu Esen? Terima kasih Cikgu Soliten untuk pertanyaannya. Shalom, selamat hari Sabat kepada kita semua. Ya, satu pertanyaan yang menarik. Tahukah kita bahawa salah satu masa yang paling berbahaya di dalam masa kehidupan manusia ini secara statistiknya adalah pada waktu kita masih dalam usia lingkungan 3 bulan yang pertama. Ya, banyak bayi meninggal kerana penyakit ataupun kecacatan dalaman, dan ada banyak juga yang meninggal oleh kerana infeksi. Ini dinamakan sebagai sudden infant
uh, death syndrome ataupun sindrom kematian bayi mendadak. Itu sangat lazim ketika pada waktu dahulu di mana pengobatan tidak semoden seperti apa yang kita ada sekarang. Dan banyak ibu kehilangan bayi mereka saat bayi mereka masih kecil, dan ini sangat lazim berlaku pada zaman Alkitab juga. Nah, hal seperti ini ya, Alkitab katakan, Yesaya mengatakan tidak ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Dikatakan hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Kita tahu terkadang ada orang yang meninggal sebelum dia mencapai ataupun dia memenuhi hari-harinya, ya kan? Dan itu sangat menyedihkan. Kemudian ayat seterusnya lebih menjadi persoalan bagi ramai orang. Dikatakan, siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Oke, kita perhatikan ayat ini. Bukankah kita sudah bercakap atau berbicara mengenai dunia yang baru? Mengapa masih ada kematian? Bukankah kita sudah memiliki hidup yang kekal? Pertama-tama sekali, kita harus mengerti. Kita sudah baca ayat sebelumnya, dikatakan tidak ada lagi tangisan. Ya, gaya bahasa yang digunakan oleh Nabi Yesaya di sini begitu menarik. Apabila dikatakan siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda, siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun dianggap kena kutuk. Apakah masih ada orang yang tidak mencapai umur 100 tahun? Apakah masih ada yang kena kutuk di dunia baru nanti? Sudah pasti tidak. Jadi apa maksudnya Yesaya mengatakan hal ini? Kita harus memperhatikan ayat di mana dikatakan masih dianggap muda. Saudara-saudara, Yesaya mau mengatakan pada waktu umur kita 100 tahun, kita masih adalah seperti orang muda. Ya. Pada dasarnya, ya banyak dari kita, terutama untuk mungkin bagi orang muda yang belum berkeluarga, adakah sesiapa yang di antara kita mau menunggu sehingga kita sudah berumur 100 tahun baru mau memulakan keluarga? Tetapi jika kita perhatikan silsilah ataupun cerita di dalam Kejadian, terutama sekali pada Kejadian dalam buku Kejadian 5 ayat yang ke-6 dikatakan di sini, setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Nah, banyak dari para leluhur kita pada zaman Set dan setelahnya, mereka berkeluarga atau menikah rata-rata pada usia 60 tahun, bahkan ada yang menikah pada usia 80 tahun, ada juga yang pada 90 tahun. Jadi kita semua dikatakan bahkan tidak akan berhenti menjadi seorang anak muda sampai usia kita mencecah 100 tahun. Ingat kembali ayat yang kita baca sebelumnya, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi ratapan, tidak ada lagi kematian. Nah, apa yang membuat kita pada akhirnya dapat hidup seperti ini? Karena di dunia yang baru itu nanti, manusia sudah mendapatkan semula kemuliaan Tuhan yang dahulunya hilang di Taman Eden. Kemuliaan Tuhan inilah yang menjadi tanda bagi umat-umat pilihan Tuhan yang tidak akan merasa takut untuk berhadapan dengan nyala api kasih Tuhan yang menarik semua orang untuk datang tinggal bersama-sama Yesus Kristus di dunia baru itu nanti. Jadi sekali lagi kita lihat kepada gaya bahasa Nabi Yesaya ini saat dia mengatakan tidak ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak memenuhi hari-harinya. Berapa lama yang kita perlukan untuk memenuhi hari-hari kita di dunia yang baru itu nanti? Berapa lama yang kita perlukan untuk mengkaji dan mempelajari kasih Tuhan yang begitu besar itu? Berapa lama masa yang kita perlukan untuk meneroka seluruh alam semesta? Berapa lama masa yang kita perlukan? Bahkan di dunia ini, untuk mengelilingi satu Malaysia pun, kita perlu masa yang lama. Apalagi untuk memenuhi hari-hari kita di dunia yang baru. Jadi, dikatakan tidak ada lagi orang yang mati, orang tua yang tidak memenuhi hari-harinya, karena kita semua akan hidup dalam kekekalan dan keabadian. Bahkan,
pada umur 100 tahun pun kita masih dianggap sebagai orang muda. Ya, sekian untuk penjelasan. Oke. Amin, puji Tuhan. Kalau kita lihat pada hari ini, 60 tahun kita sudah kategorikan sebagai warga emas. Jadi nampak-nampaknya saya sendiri sekejap lagi jadi warga emas nih. Oke. 60 tahun. Dan kalau kita lihat 100 tahun ketika berada di dunia, kita masih dianggap sebagai anak muda. Sebenarnya saya ada persoalan secara pribadi. Tahulah kalau kita boleh jawab keadaan ini. Adakah di dunia baru nanti ini orang-orang yang 100 tahun ini proses pertumbuhan dia ini lambat untuk mau jadi tua kah, ataupun dia satu proses yang panjang untuk jadi anak muda? Soalan saya dapat dipahami kayak itu. Oke, saya ulang soalan saya. Oke, saya akan ulang supaya dia nanti kamu tahulah. Oke, sebenarnya saya ada persoalan secara pribadi berhubung dengan perbincangan sekolah sahabat. Oke, dikatakan 100 tahun masih dianggap muda. Dan kalau pada hari ini 60 tahun ini kita sudah anggap dia sebagai warga emas sudah pada hari ini. Oke, soalan saya ialah adakah yang 100 tahun ini dia masih muda, dia lambat apa nih? Dia dalam keadaan yang sudah dewasa sudah atau masih budak itu 100 tahun? Semana dokter? Ya, terima kasih. Jadi, apakah ada anak-anak kecil di surga nanti atau di dunia yang baru? Ya, sudah pasti ada. Maliaki, di dalam buku Maliaki mengatakan bahwa anak-anak ini akan melompat-lompat seperti lembu yang baru dilepaskan dari kandang. Ya, dan kita tahu dalam tulisan Ellen G. White, dia katakan, anak-anak kecil akan diberikan sayap. Ya, mereka akan berterbangan dengan gembira sekali. Ya, bagi kita orang yang sudah dewasa, kita tidak perlukan sayap, tapi kita juga boleh pergi kemana-mana dengan sekelip mata sahaja. Nah, jadi sudah pasti ada anak-anak kecil di dalam dunia baru itu nanti, dan saya pasti proses pertumbuhannya itu tidak seperti yang kita ada pada waktu ini, ya, di mana 100 tahun kita sudah memiliki kulit yang kedut karena kita terbatas dengan waktu. Tetapi di dunia baru itu nanti kita tidak akan lagi terbatas dengan semua itu. Tuhan katakan 1000 tahun sama seperti satu hari boleh sama juga dengan 1000 tahun. Ya, sekian. Oke, terima kasih Cikgu Esen. Oke, seterusnya kita akan pergi dalam pembelajaran seterusnya. Yesaya 66. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Oke, pada ayat ini, kemana Tuhan pada akhirnya memindahkan ibu kotanya? Ke bumi? Pernah inspirasi menuliskan dalam buku Kemenangan Akhir, kota suci Yerusalem baru yang merupakan ibu kota dan perwakilan kerajaan sorga disebut mempelai wanita, istri anak domba. Nah, persoalannya di sini ialah siapakah yang akan menjadi waris kerajaan sorga ini dan tinggal bersama Yesus di ibu kota sorga. Untuk meneruskan perbincangan sekolah sahabat, saya mempersilakan Cikgu Raymond untuk menjelaskan ayat tersebut. Oke, terima kasih Cikgu Solitin. Sebelum itu saya nak kupas dahulu tentang Yesaya 66. Ayat yang kedua menjelaskan Nabi Yesaya telah mengambil semula ayat yang pernah digunakan oleh Raja Salomo, yang mana dia mengatakan sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuatkan engkau. Okay? Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semua ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Ketika Raja Salomo membina rumah Tuhan,
dia mengatakan sebenarnya Tuhan itu tidak boleh dimuatkan dengan sebuah rumah. Tetapi tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Okay? Demikianlah firman Tuhan. Dan untuk soalan tadi, siapakah orang-orang yang akan mewarisi kerajaan surga ataupun bumi yang baru, langit yang baru? Kata pemazmur, okay? Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku, siapakah orang ini? Okay? Dalam Mazmur 51 ayat 17, Raja Daud mengulas, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Apakah artinya ini? Okay. Hanya orang-orang yang gentar kepada firman Tuhan dan benar-benar menyesal serta berbalik dari jalan yang berdosa akan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu di dalam Yesaya 66 ayat 3 pula menjelaskan, ini satu sindiran bagi kaum Israel. Okay. Orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan. Okey. Di dalam ayat ini menjelaskan bahawa orang-orang Yahudi menjalankan ibadah mereka, contohnya mengorbankan persembahan kalau mereka berdosa, biasanya mempersembahkan korban penghapus dosa. Tetapi di sebalik mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, tingkah laku mereka tetap tidak berubah. Mereka membunuh juga. Okay? Mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, tetapi mereka mempersembahkan juga korban sajian kepada para dewa. Dan Tuhan berkata, jika kita masih menjalani hidup berdosa sambil memakai topeng agama, Yesus berkata, kita seperti kuburan yang kita semua seperti kuburan yang putih. Di dalam Matius 23:27 mengatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Okay. Ini menjelaskan kepada kita bahawa Tuhan tidak melihat yang di luar, Tuhan melihat hati manusia itu. Namun kita bersyukur kepada Tuhan kerana tidak berhenti di itu sahaja, melainkan Dia menjanjikan untuk kita memberikan kuasa agar hati kita yang penuh dengan kotoran ini dapat dibasuh oleh darah Yesus Kristus sebagai korban penghapus dosa bagi kita. Okay. Dan hanya orang-orang yang memiliki tabiat seperti Kristus yang pada akhirnya akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di ibu kota surga, yaitu bumi yang baru dan langit yang baru nanti. Kesimpulan untuk siapakah yang akan memiliki langit yang baru dan bumi yang baru adalah, satu, orang yang menyesali perbuatannya, bersungguh-sungguh dan tidak bersifat berpura-pura. Yang kedua, orang yang telah menerima kasih karunia Kristus. Dan yang ketiga, orang yang telah diampuni dosanya. Itulah orang-orang yang layak menerima langit yang baru, bumi yang baru. Thank you. Terima kasih Cikgu Raymond. Satu pengharapan yang begitu indah, di mana Tuhan sendirilah yang berjanji akan menghibur kita melalui Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan memampukan kita menghidupkan ibadah yang sesungguhnya kepada Tuhan. Kita begitu bersyukur sebab Tuhan itu begitu baik dengan kita. Dan apa yang kita perhatikan di dalam penjelasan Cikgu Raymond tadi, dia mengatakan bahawa pemilik ataupun pewaris kepada dunia baru ini adalah mereka yang telah mempunyai penyerahan total kepada Tuhan, dengan penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Bapa.
barulah Tuhan akan mengubah hati kita. Ibrani 10 ayat 16 yang mengatakan seperti ini. Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menulisnya dalam akal budi mereka. Jadi Tuhan sendirilah yang sudah berjanji dan Tuhan pasti akan mengutahkan janjinya. Oke, sebenarnya kita sudah berada di dalam hujung pembelajaran Sekolah Sabat kita pada pagi ini. Tetapi saya tertarik di dalam ayat 23, ya, Yesaya 66 ayat 23. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Saya ada persoalan tentang ini. Masih adakah sabat di dunia baru ini? Sebab kita boleh katakan di dunia baru ini Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi soalannya, masih adakah sabat di dunia baru itu nanti? Saya persilakan Cikgu Esen untuk menerangkan ayat ini. Oke, terima kasih Cikgu Soliten. Nah, untuk kita menjawab pertanyaan ini, masih adakah atau masih perlukah hari Sabat di dunia yang baru itu nanti? Kita harus mengerti dengan sesungguhnya apa maksud hari Sabat ataupun Sabat itu sendiri. Kita pergi kepada Ibrani, buku Ibrani 4 ayat 9. Di situ dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Oke, apa yang kita nampak dari tulisan di dalam buku Ibrani ini dikatakan masih tersedia suatu hari perhentian. Kita tahu hari perhentian itu ialah hari Sabat, hari ketujuh. Dikatakan di sini bagi umat Allah. Dalam bahasa English, ya, dia katakan there remaineth. Maksudnya masih ada lagi yang Sabat, satu hari perhentian yang tersisa, yang kita belum sampai. Baik, jadi kalau kita lihat kata asli daripada hari perhentian ini dalam bahasa Yunani, itu dikatakan sebagai sabatismos. Jadi Tuhan mau beritahu kepada kita bahwa masih ada satu rest atau sabatismos ini yang tersedia bagi kita, ya, dengan arti kata lain, itu belum terjadi, itu masih berada di hadapan. Untuk kita dapat menggambarkan ini, kita membayangkan ketika Tuhan membebaskan orang Israel daripada perhambaan Mesir. Tuhan berjanji kepada mereka, kamu akan mendapat tanah perjanjian, ya, tanah perhentian, di mana? Yaitu di tanah Kanaan. Demikianlah kita, sebagaimana orang Israel di dalam perhambaan Mesir, kita pada waktu ini adalah berada di bawah perhambaan dosa. Dan Tuhan juga menjanjikan, sama seperti Tuhan menjanjikan kepada umat Israel, akan tersedia suatu tanah perjanjian di mana tidak akan ada lagi perhambaan. Itulah janji yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan katakan, hai umat-umatku, masih tersedia suatu hari perhentian bagi kamu, di mana kita akan berehat. Berehat dari apa? Berehat dari melakukan dosa di dunia ini. Nah, di mana itu tanah perhentian yang masih tersisa? Kita mendapat gambarannya, bukan? Itu adalah di dunia yang baru nanti. Nah, diteruskan di sini, kita untuk mendalami lagi maksud dari sabatismos ini, kita buka di dalam buku Imamat 26 ayat 33 hingga 35. Tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Kepada siapa diutarakan ayat ini? Kepada bangsa Israel. Dikatakan bangsa itu akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain,
Kita tahu bangsa Israel atau kerajaan Yehuda dan Israel ditawan beberapa kali. Dan setelah mereka diserahkan di antara bangsa-bangsa lain, apa yang terjadi kepada tanah mereka itu? Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus. Dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu, pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya. Perhatikan, Tuhan katakan, ketika tanah itu tidak ada orang menjadi tandus, tanah itu sedang bersabat. Kenapa? Karena selama ini orang Israel tidak melakukan kehendak Tuhan. Sehingga apabila mereka ditawan kepada bangsa lain, tanah itu dipulihkan dari tahun-tahun sabatnya yang selama ini sudah dilalaikan. Jadi tanah yang dalam keadaan sabat bermaksud orang-orang yang tinggal di dalam tanah itu tidak memberontak Tuhan. Selama masih ada orang yang memberontak Tuhan di tanah itu tidak menjalani sabatnya. Jadi demikian dengan apa yang kita lihat di bumi kita sekarang ini. Usia dunia kita sudah mencecah 6.000 tahun. Ya, dari kejadian sehingga kepada kematian Yesus sudah kurang lebih 4.000 tahun. Dan dari kematian Yesus, kelahiran Yesus, ya zaman Yesus sehingga pada zaman kita sekarang ini sudah kurang lebih 2.000 tahun. Sudah 6.000 tahun dunia ini tidak menjalani sabatnya. Kenapa? Karena orang-orang di dunia ini sering melakukan dosa. Nah, di mana pada waktu bila sabat dunia ini akan dikembalikan? Pada waktu Tuhan Yesus datang kali kedua, mengambil kita untuk tinggal di surga selama 1.000 tahun. Pada waktu 1.000 tahun itulah dunia ini dipulihkan, dikembalikan tahun sabatnya yang selama ini sudah dilalaikan. Itulah 1.000 tahun milenium waktu kita berada di surga nanti. Baik, jadi kita tidak sampai di sini, kita meneruskan, ada 2 ayat lagi yang membantu kita untuk memahami apakah nanti akan ada sabat di surga. 2 Tawarik 14 ayat 6 katakan, "Kerana negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya, Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya." Perhatikan, negeri itu aman, tidak ada peperangan. Selanjutnya 2 Tawarik 36 ayat 21, "Kerana tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun." Ini ialah nubuatan Nabi Yeremia di mana dikatakan Israel akan diangkut ke Babel selama 70 tahun dan setelah genap 70 tahun itu tanah Yehuda menjalani sabatnya. Jadi secara sederhananya apa yang kita pelajari ialah sekurang-kurangnya ada 3 hal yang diwakili oleh sabat ini. Pertama, keharmonian dengan Tuhan. Kedua, kesetiaan dengan Tuhan. Dan ketiga, berehat di dalam penyerahan kepada Tuhan. Di mana ketiga-tiga hal ini menjurus kepada tidak memberontak terhadap kehendak Bapa di surga. Untuk yang terakhir, kita ingat kembali. Saat setan atau Lucifer, ya, sebelum Lucifer jatuh ke dalam dosa, saat Lucifer melanggar perintah Tuhan, apa sebenarnya yang Lucifer langgar di surga itu? Pada waktu itu, sebelum adanya dosa, surga berada dalam keadaan sabatismos, tidak ada pemberontakan. Surga berada dalam keadaan rest. Tetapi saat Lucifer memberontak Tuhan, rest menjadi unrest. Apa yang setan melanggar? Setan melanggar sabatismos Tuhan. Setan tidak berehat di dalam kehendak Tuhan, tetapi dia memberontak kepada apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi di dunia yang baru itu nanti, apakah kita masih memerlukan hari Sabat? Ya, sudah pasti. Karena di mana tidak ada pemberontakan, di situ ada sabatismos. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan pelajaran sekolah Sabat pada Sabat ini. Dan kalau kita lihat secara menyeluruh pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini,
kita ada dua perkara yang begitu penting. Yang pertama ialah masa depan yang mulia, ya, masa depan yang mulia. Dan yang kedua ialah di masa depan yang mulia itu penghuninya adalah orang-orang atau mereka-mereka yang telah melakukan kehendak Bapa dan akan menjadi waris sorga yang kekal dan juga waris dunia baru yang Tuhan telah janjikan kepada kita semua. Pada Sabat ini, panggilan buat kita semuanya untuk mengikuti perbincangan sekolah Sabat ini. Soalan saya secara pribadi, maukah saudara dan saudari menerima rayuan Tuhan agar kita berbalik dari jalan kita dan menyerahkan seluruh hati kita kepada Tuhan agar dapat diubah menjadi serupa dengan tabiatnya. Dan dengan sedemikian kita akan dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan yang sudah pastinya menjadi pewaris kepada langit dan bumi yang baru. Jika itu adalah merupakan kerinduan kepada saudara dan saudari, mari kita bersama-sama tunduk kepala, berdoa, dan kita akan dipimpin oleh Cikgu Esten. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur pada hari Sabat ini. Tuhan sudah memberikan kami satu pelajaran yang begitu indah. Memberikan kami satu pengharapan, di mana Tuhan tidak melahirkan kami di dunia ini dengan sia-sia. Setiap kami yang dilahirkan di dunia ini mempunyai misi kami dalam hidup masing-masing untuk meninggikan nama Tuhan dan melakukan kehendak Bapa di syurga. Tuhan, kami manusia berdosa, kami tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, karena dosa dan kehidupan kami sudah menyatu di dalam daging kami. Oleh itu Tuhan, hanya satu pengharapan kami, yaitu Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging kami dan menggantikannya dengan keinginan Bapa Syurgawi. Sehingga kami juga dapat menjalani sabat-sabat Tuhan yang sudah kami lalaikan selama ini. Tuhan, ingatkan kami bahwa sungguh pun di dalam dunia yang berdosa ini yang sering membuat kami jatuh, Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan darah-Mu secara cuma-cuma untuk mengampuni dan menyucikan kami. Dan terletak di dalam pilihan kami pribadi masing-masing, sama ada untuk berbalik dari jalan kami dan mengikuti Engkau, atau meneruskan perjalanan ke kehidupan berdosa kami menuju kebinasaan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau bukan saja memperingatkan akan hukuman-hukuman ke atas dosa-dosa kami, tetapi Engkau terlebih lagi mau membawa kami bersama-sama dengan Engkau di syurga nanti. Dalam buku Yehezkiel menyatakan, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang-orang fasik. Terimalah diri kami Tuhan, pada waktu ini kami menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami untuk dibasuh dan disucikan dalam darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar dan menjawab doa ini dan memberkati semua yang sudah mendengar perbincangan sekolah Sabat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.